Halo Sobat Kampung Seram, berikut adalah cerita horor fiksi berdasarkan tragedi nyata tabrakan kereta Bintaro tahun 1987, terjadi 19 Oktober 1987, yang dikenal sebagai tragedi terburuk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Cerita ini akan menggabungkan fakta sejarah dengan elemen mistis dan menyeramkan. Judul, Arwah di Rel Bintaro. Bagian 1, Tragedi yang Menghantui. Tanggal 19 Oktober 1987 menjadi hari kelam bagi warga Bintaro, Jakarta Selatan. Dua kereta api, KA 225, lokal Rangkas Bitung Tanah Abang, dan KA 220, ekspres dari Tanah Abang ke Merak, bertabrakan secara frontal di jalur tunggal di Pondok Betung, Bintaro. Lebih dari 150 orang tewas mengenaskan, tubuh mereka remuk tertindih besi dan serpihan kayu. Bau amis darah dan daging terbakar menyatu dengan debu dan tanah. Bahkan hingga malam hari, petugas kesulitan mengevakuasi korban karena banyak jasad yang menyatu dengan reruntuhan gerbong. Namun, tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga membuka gerbang ke dunia lain. Bagian 2, Warung Teh Pinggir Rel. 2 tahun setelah tragedi itu, seorang janda bernama Bu Darmi membuka warung kecil di dekat lokasi bekas tabrakan. Warungnya sederhana, hanya beratap seng dan berdinding triplek. Namun anehnya, setiap malam warungnya tetap ramai oleh pembeli, padahal daerah itu sudah sepi sejak tragedi. "Bu, teh manis 1, gorengan 2, kata seorang pria berseragam karyawan. Bu Darmi menyajikan pesanan dengan senyum. Tapi setiap pagi, ia selalu menemukan uang yang ditinggal pembelinya berupa daun kering atau koin Belanda zaman lama. Tetangganya heran, karena mereka tidak pernah melihat warung itu benar-benar buka malam hari. "Bu Darmi kayak dagang buat hantu," bisik seorang warga. Tapi Bu Darmi hanya tertawa kecil, matanya sayu seperti menyimpan rahasia besar. Bagian 3, Suara Jeritan Tengah Malam. Rudi, seorang satpam kompleks dekat rel, mulai mengalami gangguan saat jaga malam. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 2.15, jam yang dipercaya sebagai waktu tabrakan dulu, Rudi mendengar suara kereta melaju kencang. Padahal menurut jadwal, tidak ada kereta yang lewat dini hari. Tuut! Bunyi peluit menggema. Lalu disusul suara dentuman keras, seperti dua benda besar bertabrakan. Rudi lari ke arah suara dan terpaku melihat asap tebal muncul dari jalur rel. Di dalam kabut asap itu, samar terlihat siluet gerbong ringsek dan puluhan tubuh berlumur darah berjalan tertatih-tatih di antara puing. Salah satu dari mereka menatap Rudi langsung. Wajahnya rusak, matanya hanya satu, dan dari mulutnya keluar darah segar. "Pak, saya belum sempat pulang, tolong ambilin kaki saya," katanya pelan, sebelum tubuhnya menghilang dalam asap. Rudi pingsan di tempat. Bagian 4, Petugas KRL Magang. Tahun 1998, seorang petugas magang bernama Andi ditempatkan di stasiun Kebayoran untuk pelatihan jalur Bintaro. Saat shift malam, ia bertugas mengecek kondisi rel bersama 2 rekan senior. Namun saat melintas di area bekas tragedi, Andi merasa aneh. Langkah mereka terasa berat. Udara mendadak dingin, meski itu musim kemarau. Dan di kejauhan, terdengar nyanyian anak-anak, "Naik kereta api, tut tut tut." Mereka mencari sumber suara dan menemukan sebuah gerbong tua yang entah dari mana muncul, dengan pintu terbuka. "Gerbong ini gak ada di jadwal," ujar rekannya, Arman. Namun rasa penasaran membuat Andi melongo ke dalam. Di dalamnya, gerbong itu penuh penumpang, tapi semuanya diam, pucat, dan mata mereka kosong menatap ke depan. Saat Andi melangkah ke dalam, pintu tiba-tiba tertutup. Dan satu suara terdengar. "Jangan ikut masuk kalau belum waktunya." Andi pingsan, dan saat sadar, dia sudah tergeletak di semak-semak dekat rel. Rekannya tak tahu kemana ia pergi selama 1 jam. Bagian 5, Kereta Hantu jam 02.15.
Seorang YouTuber urban legend bernama Lisa mencoba membuat konten tentang kereta hantu Bintaro. Ia datang malam-malam bersama tim untuk merekam di rel tersebut. Mereka menyiapkan kamera, mikrofon, dan mencoba berkomunikasi dengan penunggu lokasi. Salah satu rekaman menangkap suara lirih. "Kami belum pulang, kereta kami belum tiba." Beberapa menit kemudian, dari kejauhan, kamera merekam lampu kereta yang mendekat. Padahal jalur itu sudah tidak aktif malam hari. Saat mereka bersiap mundur, kamera mereka menangkap gerbong tua dengan jendela pecah-pecah melintas perlahan. Di dalamnya, terlihat puluhan wajah pucat menatap keluar. Ada anak-anak, ibu hamil, bapak tua, dan semua terlihat seperti mayat. Lisa berteriak ketika wajah seorang wanita dengan setengah kepala hancur muncul tepat di depan kamera dan berkata, "Ajak aku pulang." Setelah malam itu, tim Lisa kehilangan satu anggotanya, Rico. Dia ditemukan duduk di peron keesokan harinya, dengan wajah linglung dan terus berkata, "Aku ikut naik tapi belum turun." Bagian 6, mitos larangan pulang sendirian. Warga sekitar jalur rel Bintaro percaya, siapapun yang lewat rel bekas tragedi saat malam dan mendengar suara kereta, jangan pernah menoleh ke belakang. Konon, mereka yang menoleh akan dibuntuti oleh penumpang terakhir, arwah korban yang tidak tahu bahwa ia sudah mati. Ada beberapa pengendara ojek online yang melaporkan motornya berat saat melintas. Ada pula pengemudi mobil yang melihat siluet penumpang di kursi belakang, padahal mereka sendirian. Sampai sekarang, setiap tanggal 19 Oktober, warga sekitar mengadakan doa bersama di sekitar rel. Bukan hanya untuk mendoakan korban, tetapi juga agar arwah-arwah itu tidak kembali menjemput. Bagian 7,